Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tidan. Saya dari UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 mengenai program Java untuk aplikasi sederhana di sebuah restoran. Jadi di sini saya mau menjelaskan sebuah kodenya. Jadi di sini saya membuat dua file Java, yaitu yang pertama di menu.java. Ini saya buat untuk menampung data-data seperti nama, harga, dan kategori. Dan untuk main.java ini di sini saya gunakan untuk menampilkan menu, logic untuk menambahkan dan menghapus menu, dan untuk melakukan sebuah pemesanan. Itu semuanya dilakukan di main.java ini. Oke, jadi kita lihat dulu untuk soal tugasnya. Jadi di sini ada input menu restoran. Jadi kita bisa memilih menu restoran, itu bisa menu makanan maupun menu minuman ya. Lalu untuk pemesanan ini seperti biasa kita memesan suatu makanan ya. Namun di sini ada catatan penting yang mana jika kita menginput sebuah nilai di luar pilihan menu, maka sistem akan terus meminta input itu kembali gitu. Oke, jadi kita sambil praktek aja ya. Jadi di sini coba kita jalanin dulu untuk kodenya. Oke. Oke. Jadi di awal aplikasi ini itu terdapat dua pilihan ya. Jadi mau pemesanan pelanggan atau sebagai manajemen menu restoran. Nah, terkait soal dua yang tadi ini, itu kita masuk sebagai pemesanan pelanggan dulu ya. Oke, kita pilih satu. Lalu di sini coba kita Oke, di sini ada hal penting juga nih. Jadi pelanggan itu dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai ya. Jadi misal di sini saya mau pesan misal nasi goreng ya. Misal jumlah pesanannya 2. Nah, lalu ketika saya menginputkan 2, itu nggak langsung selesai gitu. Jadi dia lanjut lagi untuk pemesanan selanjutnya gitu. Nah, ini kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena di sini ada logic yang namanya proses pemesanannya. Jadi di sini ada while yang mana dia bakal terus ngelooping pesanannya sampai dia ketik selesai gitu. Jadi ketika selesai memilih pesanannya false, while-nya berhenti, lalu dia lanjut ke logic berikutnya nih. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Misalkan saya pesan ayam bakar. Tapi ayam bakarnya ini saya typo nih. Misal ayam bakar gitu, R-nya 2. Lalu di sini ada pesan bahwa menu tidak dapat ditemukan. Silakan input kembali ya. Jadi udah divalidasi untuk terkait yang ini nih. Mana tuh? Ini yang ini. Oke, kalau misalkan saya beneran tulis ayam bakar, misal saya masukin jumlah pesanan 2, maka dia ayam bakar berhasil ditambahkan ke pesanannya. Lalu di sini terkait diskon 10% ini adalah jika kita kita bahas yang dulu ya. Jadi total biayanya itu fix ya, kena pajak 10% dan fix kena biaya layanan sebesar 20.000. Namun di sini ada logic diskon yang mana jika semua pesanannya itu di atas 10%, di atas 100.000, maka itu dapat diskon 10% ya. Namun untuk yang B ini adalah penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika seluruh pesanannya melebihi 50.000. Tapi dengan syarat minumannya itu harus di atas 1 ya. Kalau misalkan beli minumannya cuma 1, itu nggak dapat rules seperti ini gitu. Jadi dia harus minimal beli lebih dari 1 ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita coba contohin aja lagi ya. Tadi kan nasi goreng 2, ayam bakar 2. Misal saya beli ST deh. Beli ST itu 4.
lalu klik selesai. Oke, di sini nasi goreng 2, ayam bakar 2, lalu ST 4. Jadi subtotal dari semua ini adalah 142.000, lalu dapat diskon 10%, lalu dapat promo minuman gratis itu minus dari 8.000 ya, dari ini. Lalu subtotalnya menjadi 119.000, kena pajak 10%, kena biaya layanan, dan total bayarnya menjadi 151.780. Oke, jadi itu untuk skenario yang pemesanan pelanggan ya. Lalu kita lanjut untuk manajemen menu restoran ya. Ini kita bisa langsung pilih yang kedua. Oke, kita lihat dulu di sini. Jadi ada manajemen menu aplikasi. Jadi di manajemen menu aplikasi ini kita bisa menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Lalu bisa juga navigasi menu ini dapat kembali ke parent sebelumnya ya. Oke. Dan di sini tetap ada catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali ya. Oke. Jadi di sini saya nambahin suatu hal. Kalau ini kan cuma nambah menu, ngubah harga, dan menghapus menu restoran ya. Ini saya nambahin di nomor 1 ini, yaitu lihat daftar menu ya. Jadi mungkin manajemen restoran mau lihat menu saat ini tuh apa aja sih tanpa mengubah menu yang sudah ada gitu. Jadi di sini kita bisa pilih nomor 1. Oke. Di sini ada list makanan dan di sini ada list minuman. Oke, itu untuk yang list daftar menu. Lalu untuk yang kedua ini kita bisa menambahkan menu baru ya. Misalkan saya pilih nomor 2. Misalkan saya ingin apa ya? Nasi goreng spesial misalnya. Atau mungkin nasi goreng udang kali ya. Nasi goreng udang. Lalu salah. Oke. Jadi kalau salah itu seperti ini ya. Jadi ada validasi, dia harus memasukkannya lagi. Berapa menu yang ingin Anda tambahkan itu 1. Lalu nama menunya itu nasi goreng udang. Misalkan harganya itu 30.000. Kategorinya itu makanan. Oke. Kalau kita lihat lagi, maka di sini nasi goreng udang ini masuk ya ke dalam list menu restoran. Oke, itu untuk action yang tambah menu. Lalu kita bisa juga mengubah harga menu ya. Oke. Misalkan saya mau mengubah menu nasi goreng udang tadi, itu harganya menjadi 28.000 misalnya. Yes. Kalau kita lihat di daftar menunya lagi, maka nasi goreng udang ini harganya berubah menjadi 28.000 ya. Oke, itu untuk action yang ketiga. Lalu untuk action yang keempat ini itu digunakan untuk menghapus menu. Di sini ada misalkan nasi goreng udang, saya hapus ya. Ya. Kalau kita lihat lagi list daftar menunya, maka nasi goreng udang ini udah kehapus gitu. Lalu kalau misalkan saya pilih yang nomor 5, dia bakal kembali lagi ke parentnya, yaitu di aplikasi restoran ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Didan, untuk penjelasan aplikasi sederhana ini di sebuah restoran makanan. Sekian dan terima kasih.